Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan Allah berikan kita kesempatan untuk dapat melanjuti hadis kita, ya ini hadis ke-23. Alhamdulillah, semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum mulai, ustazah tanya ya, cukup jawab dalam hati masing-masing ya. Apakah anak-anak ustazah sudah menghafal hadis yang ke-22? Apakah anak-anak ustazah sudah menghafalkan hadis yang ke-21 dan ke-22? Ya, bagi anak-anak ustazah yang sudah menghafalkan kedua hadis di pertemuan yang lalu, Masya Allah, ya barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi anti yang telah menghafalnya, dan semoga Allah memberikan cahaya pada orang ya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada anti seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terlebih lagi jika anti telah menyampaikannya kepada karib kerabat. Nah, dan bagi anak ustazah yang menjawab belum, saya belum menghafal 21 dan hadis ke-22, la ba'sa bih ya, karena masih ada waktu untuk menghafalnya ya, dan segeralah angsur ya hadis ke-21 dan ke-22, karena itu sebenarnya ringan untuk kalian ya. Kalian yang di kelas 11 menghafal hadis 2 baris 3 baris itu sangatlah ringan, karena kalian memang sudah terbiasa menghafal 5 baris, bahkan ada yang 1 halaman sehari menghafalnya, Masya Allah. Nah, namun karena saking ringannya jangan disepelekan sehingga numpuk, karena lihat ini hadis ke-23 lumayan nih, ada 6 baris. Nah, jangan nanti ketika kalian ustazah tagih ya, kalian bilang banyak kali ustazah yang mau dihafal ini ke ini, padahal kan kita pelajari satu-satu ya, karena kan kita nggak ada waktu ini untuk setoran ya, karena memang pembelajaran daring ini tidak bisa seperfect kita tatap muka gitu ya. Kita setoran baru kita lanjut, kalau belum ada yang setoran kita belum lanjut ya. Nah, jadi anak-anak ustazah segeralah diangsur hafalannya ya. Bayangkan, jangan bayangkan capeknya ya. Bayangkan ini diberi Allah ganjaran, saya menghafal hadis Rasulullah, saya akan diberi pahala ya sebagai amal baik. Semoga hadis yang saya hafal ini pemberat amal timbangan nantinya. Ingat dari hadis-hadis yang sebelumnya ya. Jadilah kita seperti para sahabat. Tidak ada lain tujuannya selain surga. Nah, jadi jadikan tujuan kalian ya, saya ingin surga, maka semoga saya menghafal hadis ini dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Amin, Allahumma amin. Maka kita lanjut anak-anak ustazah, hadis ke-23. Unzurna wasma'na. An Abi Malikin Al-Harith, atau mau disambung boleh. An Abi Malikinil Harith
Sambung lagi sampai sini boleh. An Abi Malikinil Harith bin Asimil Asiminil Ash'ari. Yah, panjang kali Ustazah. Boleh kita putus-putus ya. An Abi Malik Al Harith ibni Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya' wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al Harith bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu an. Apa arti radhiyallahu an? Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebahagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah ya, yang artinya segala puji bagi Allah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Ya, tentunya bukan timbangan cabai, bukan timbangan jualan bapak kalian di rumah ya, bukan. Ini timbangan atau mizan nanti di hari kiamat, dan tentunya timbangan yang ditimbang amalan kebaikan di atasnya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kemudian ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Was-shalatu nurun, salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti yang nyata. Was-sabru diya, kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu, atau hujjah alaik, atau hujjah yang menuntutmu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Yaghdu fabai'u nafsah, ada juga yang membinasakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Nah, panjang ya hadisnya, tapi insya Allah bisa kalau kalian angsur sehari satu baris ya. Nah, penjelasan hadis ya. At-tuhuru syatrul iman. Tahu kalian arti at-tuhur? At-tuhur ya, bersuci adalah sebahagian dari iman. Bersuci apa yang dimaksud? Nih, at-tuhur ini, bersuci yang dimaksudkan di hadis ini adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, nih at-tuhur ya, bukan at-tahuru. Kalau barisnya to ya, kalau barisnya to, at-tahur. Nah, kalau barisnya to, maka artinya adalah air yang digunakan untuk bersuci. Nah, tetapi kalau at-tuhur ya, perbuatan untuk bersuci. Itu bedanya ya anak-anak ustazah. Kalau at-tuhur adalah perbuatan untuk bersuci. Nah, kalau at-tahur adalah air yang digunakan untuk bersuci. Maka ini at-tuhur adalah perbuatan untuk bersuci.
perbuatan untuk bersuci. Bersuci dari apa yang dimaksud dalam hadis ini? Adalah bersuci dari kesyirikan, bersuci dari dosa dan bermaksiat, serta melepaskan diri dari maksiat dan dosa tersebut. Masya Allah. Jadi kita anak-anak ustazah berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah. Karena apa? Ketika kita mengerjakan larangan yang dilarang Allah, terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, kalau kita sedang berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, mensucikan diri kita dari perbuatan dosa, maka itu adalah bentuk dari syatrul iman, bahagian dari keimanan kita. Berarti masih ada nih dalam diri kita, dalam hati kita keimanan. Nah, seperti itu. Ada rasa ingin meninggalkan, ya, dan berusaha untuk meninggalkan maksiat, pertanda berita bagus bahwasanya diri kita masih ada keimanan di dalamnya. Tapi kalau kita cuek-cuek saja, sudahlah, ya, toh semua manusia juga berdosa, siapa sih yang nggak berdosa? Nah, alah, saya payah kali nih untuk meninggalkan maksiat ini. Saya masih suka drama Korea, misalkan. Saya masih suka dengar album, dengar musik dan lain sebagainya. Saya masih suka pacaran, misalkan. Saya masih suka bohong. Saya masih suka nih TikTok-TikTokan, upload seperti itu, ya. Ya mau macam mana lagi, namanya ini udah zaman saya. Nah, ini fitnah untuk diri saya tidak bisa menjauhkan diri saya dari tersebut. Nah, pertanda itu sudah nggak ada keimanan lagi di dalam hatinya, ya. Beda dengan kita yang selalu berusaha mensucikan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, meskipun nanti terjatuh lagi dalam perbuatan maksiat tersebut. Itu bukti dari syatrul iman, sebahagian dari iman. Nah, jadi anak-anak ustazah jangan lagi sepele-sepele meremehkan maksiat. Ingat, ketika kita melakukan maksiat, jangan lihat kecil maksiat yang kita lakukan. Saya ini kan melakukan dosa kecil, atau saya kan belum balik, saya kan cuma berbohong sedikit ajanya, saya kan tiktokannya sesekalinya, saya kan foto-fotonya sesekali, Pak, pajang-pajang foto yang saya nggak buka aurat kan sesekali. Kan ini dosa kecil. Masih banyak dosa besar. Saya nggak, selama saya nggak syirik, saya nggak durhaka sama orang tua, saya nggak mencuri. Nah, yang saya lakukan hanya dosa-dosa kecil. Nah, ingat, ketika kita melakukan dosa kecil, jangan pandang kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi pandanglah kepada siapa kita melakukan maksiat. Ya, Rob yang maha agung, yang maha besar. Kita sedang berbuat maksiat kepada Rob yang maha besar, yang maha agung, yang maha memiliki azab sangat pedih. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan dosa, sekecil apapun. Seperti itu anak-anak ustazah. Maka jika kita ingin membuktikan bahwasanya kita ini adalah orang yang beriman, ya, saya ini masih ada keimanan loh di dalam hati saya, maka buktikan dengan at-tuhur, buktikan dengan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, berusaha menjauhkan diri dari kesyirikan, riya, ya, dari syirik kecil maupun syirik besar. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tuhur, ya. Jadi perbedaan dengan at-tuhur dan at-tahur. Kalau at-tuhur, ya, cara untuk bersuci, at-tuhur. Tetapi kalau at-tahur, air yang digunakan atau alat yang digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Nah, lanjut kita ke kalimat yang berikutnya, yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah, ya, segala puji-pujian bagi Allah. Ucapan tersebut tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Masya Allah.
ucapan yang ringan, ya, dan Ustazah yakin semuanya kalian telah menghafal dan paham maksudnya. Alhamdulillah, ya, segala puji. Ini loh Ustazah, kok bisa alhamdulillah itu artinya segala? Mana bahasa Arab segalanya? Nih kalau kalian nanti belajar ilmu apa ya, usul fikih, ya, ini namanya alif lam al istighraqiyah, ya, alif lam yang mengandung makna seluruhnya. Nih, semuanya. Jadi semua pujian hanya milik Allah. Kita akui itu. Apapun kesempurnaan, kebagusan, keelokan, keindahan hanyalah milik Allah. Pujian yang paling bagus berhak Allah, paling berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Allah lah yang paling berhak untuk kita puji. Nah, ucapan itu anak-anak Ustazah, alhamdulillah, masya Allah, tamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Kalau udah penuh pasti berat. Masya Allah. Nih, keutamaan mengucapkan alhamdulillah. Apa sih ringannya? Apa sih sulitnya, nak, untuk mengucapkan alhamdulillah? Apa sih sulitnya, wahai manusia, untuk mengucapkan alhamdulillah? Gak ada sulitnya. Ringan sekali. Tapi toh kebanyakan kita, ya bukan kalian saja, Ustazah dan yang lainnya, mungkin terlupa, luput dalam satu hari tidak mengucapkan alhamdulillah. Itu apa sebabnya? Karena tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taufik dan hidayah untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Karena anak-anak Ustazah, segala amal ibadah yang kita lakukan, kita bisa melakukan, kita bisa sering mengucapkan alhamdulillah, ya. Kita suka, kita bisa melakukan banyak amal soleh dalam keseharian kita. Tidak lain, tidak bukan itu karena izin Allah, karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya wajiblah kita sering-sering minta kemudahan, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ini dia doa yang senantiasa harus kita baca, karena kata Rasulullah, ya, kepada sahabat beliau Mu'ad, ya, kalau nggak salah Ustazah, ya, Mu'ad, ya, kata Rasulullah, la tada'anna, ya, janganlah engkau tinggalkan wahai Mu'ad zikir ini setelah selesai sholat atau di penghujung sholatmu. Apa itu zikirnya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu. A'inni ala dzikrik, bantulah aku dalam mengingatmu. Wa syukrik, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Jadi doa, ya. Nah, dengan kemudahan yang Allah berikan, maka mampulah kita untuk mengucapkan alhamdulillah, dan mendapatlah kita dapatkanlah keutamaan dari mengucap alhamdulillah, tamlaul mizan. Lanjut, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi, kebaikan, ya. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi kebaikan untuk orang yang mengucapkannya. Orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka akan dipenuhi pada dirinya kebaikan sepenuh langit dan bumi. Apa itu subhanallah, anak-anak Ustazah? Arti tasbih. Nah, subhanallah ini kan ucapan dari tasbih, kalimat tasbih subhanallah. Kalau alhamdulillah namanya kalimat apa? Tahmid. Kalau la ilaha illallah namanya kalimat apa? Tahlil. Kalau kalimat la haula wala quwata illa billah, kalimat apa? Hauqalah. Kalau Allahu akbar namanya kalimat apa? Takbir. Nah, itu anak-anak Ustazah harus tahu. Oke lah, tasbih tahu, tahmid tahu,
Tapi nanti ketika tahlil, yuk sebutkan kalimat tahlil, yuk bertahlil. Apa itu kalimat tahlil? Nah, atau yuk ucapkan kalimat hauqalah. Apa itu hauqalah? Nah, harus tahu ya. Nah, jadi subhanallah, tasbih itu berarti ini kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah, yakni mensucikan Allah dari berbagai kekurangan. Nih, kita ucapkan maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari segala bentuk kekurangan. Ya. Suci dari segala bentuk kehinaan. Inilah Allah maha suci. Tidak seperti manusia yang diagungkan oleh manusia-manusia lainnya, ya, yang disegani, ya, yang disanjung-sanjung, tapi dia toh nggak bisa suci. Selalu ada kekurangan pada dirinya. Seindah apapun dia, ya, setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun dia, tetap dia memiliki kekurangan, memiliki celah. Toh dia juga ke kamar mandi, ya kan? Toh dia juga buang hajat. Toh dia juga butuh manusia seperti raja. Lihat, raja itu memiliki pasukan yang banyak. Apa? Semua dia berkuasa, ya. Tetapi bagaimana jika seandainya raja itu sendiri, dia nggak punya pasukan, dia nggak punya dayang-dayang dan yang lain-lainnya? Bisakah dia sendiri hidup? Nggak bisa. Raja pun, ya, raja yang di dunia ini, yang di bumi ini, tetap membutuhkan manusia. Beda dengan Allah, raja di atas segala raja, tak membutuhkan apapun lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, bahkan Allah itu, Allah adalah raja tempat segala bergantung. Bahkan raja sekalipun juga bergantung kepada Allah. Maka subhanallah, kalimat tasbih adalah kalimat yang mengandung pensucian Allah terhadap segala kekurangan. Ya. Walhamdulillah juga menyematkan kepada Allah segala puji-pujian. Ya Allah, anak-anak ustazah, ya tentunya beda ketika seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah dengan tidak memahami kandungan maknanya. Ya, itu beda dengan seseorang yang mengucapkan tasbih dan tahmid dengan memahami kandungannya, maka dia resapi. Tentu bernilai beda, anak-anak ustazah. Dengan kalian kaget, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, itu cuma kalimat kaget biasa yang karena udah kebiasaan seperti itu, ya. Tentunya beda dengan kalian yang mengucap astagfirullah, ya. Terlebih lagi di saat kala sendiri, sambil membayangkan dosa-dosa yang kita banyak lakukan. Setelah mempelajari hadis ini, oke, aku ingin at-tuhur, aku ingin mensucikan diriku dari perbuatan dosa dan segala kesyirikan, karena aku ingin merasakan sebahagian dari keimanan yang saya punya, yang saya mengaku untuk beriman. Nah, ini dia. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Lanjut amalan berikutnya. Was-shalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Mana saja saya salat di tempat gelap juga nggak ada cahaya. Cahaya apa yang dimaksud anak-anak ustazah? Cahaya pada hati dan cahaya pada wajah. Cahaya ini adalah hidayah dan juga akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Cahaya ini terdapat pada wajah, terdapat pada hati seseorang yang melakukan sholat. Dan cahaya ini adalah hidayah yang membawa kita kepada kebaikan, yang memudahkan kita melakukan amal soleh. Dan cahaya ini juga akan kelak menjadi cahaya nanti ketika kita di hari kiamat, seperti di pelajaran mustalah hadis yang pernah saya sampaikan, yang kemarin saya sampaikan, ya. Kita ini butuh sangat cahaya. Terlebih lagi di kehidupan akhirat. Maka salat yang kita lakukan, ya, salat yang kita lakukan akan memberikan kepada pelakunya cahaya, akan memberikan kepada kita cahaya.
Tentunya dengan sholat yang dilakukan secara istiqomah yang kemarin di hadis-hadis ya. Makna istiqomah adalah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat. Jadi sholat yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan dengan istiqomah. Dia kerjakan sampai akhir hayat, dia kerjakan penuh dengan ilmu, sehingga sholatnya sesuai dengan tuntutan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur akan memberikan kepada kita cahaya, ya Allah, subhanallah. Nah lanjut, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata apa maksudnya? Bukti nyata dari benarnya keimanan seseorang. Sedekah itu membuktikan keimanan yang sebenarnya dari seseorang. Maksudnya apa Ustazah? Kita ini, manusia ini sudah punya bibit bakhil, bibit pelit ya, terhadap harta yang dia usahakan, harta yang dia punya. Dia ingin menyimpannya, dia ingin menahannya, dia ingin menimbunnya dengan berbagai bentuk alasan, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Dia cinta kepada harta tersebut, terlebih lagi dengan harta yang dia cari sendiri, usahakan sendiri. Tetapi seseorang yang beriman akan terbukti keimanannya dengan sedekah. Dia tidak bakhil, ya, karena dia yakini hadis-hadis Rasulullah yang lainnya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan sedekah itu memperbanyak harta tersebut. Maka dia buktikan keimanannya tersebut dengan mengeluarkan sebahagian dari harta yang dia miliki. Masya Allah. Jadi seseorang yang gemar bersedekah, ya, suka bersedekah, tidak ada hari yang dia lalui selain ada bersedekah di dalamnya. Ini membuktikan keimanan pada dirinya. Masya Allah. Semangat kita bersedekah ya anak-anak Ustazah. Jadi keimanan tersebut tidak hanya dalam lewat lisan saja, saya beriman, tapi nggak ada buktinya, nggak ada pembuktiannya, tidak ada usahanya untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak ada usahanya dalam memelihara dirinya dalam kemaksiatan. Padahal kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, mensucikan diri dari segala maksiat dan kesyirikan sebahagian dari iman. Lalu sedekah adalah bukti yang benar, bukti yang nyata dari keimanannya tersebut. Mana buktinya? Masya Allah, anak-anak Ustazah. Ini cambukan untuk kita, ya, cambukan untuk kita semua yang telah mengaku sebagai hamba yang beriman, yang marah kalau dibilang kafir, ya. Kita bisa muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Kita udah beriman sih, sudah beriman sih apa tidak? Sudah beriman nggak kita ini? Saya sama harta saya pelit, saya sulit untuk bersedekah, saya nggak ada usaha untuk selamat dari maksiat. Ya Allah, berarti selama ini saya belum dikatakan orang yang beriman. Masya Allah, wala'iyadzubillah. Oke, mulai hari ini saya akan berusaha. Nah, as-shadaqatu burhan. Inilah anak-anak Ustazah, pentingnya kita, Ustazah, kalian semuanya umat Islam seringnya untuk memurojaah ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu akan menyirami keimanan kita, sebagaimana layaknya tanaman yang kalian beli dengan mahal, ya atau mungkin kalian beli dari negara lain yang membiayakan, yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, seperti itu kan. Nah, semahal apapun tanaman kalian itu, kalau tidak kalian sirami, tidak kalian rawat, tanaman itu akan hancur, ya, hilang, habis, kering, mati. Begitu juga keimanan. Ya, mungkin kalian sudah terlahir, alhamdulillah kita sudah terlahir dari kedua orang tua yang beriman, yang Islam, dan kita telah pernah belajar tentang keimanan.
Akan tetapi jangan bangga diri, jangan senang dulu. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bahkan bisa hilang kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita sirami, tidak kita rawat tersebut keimanan. Maka anak-anak ustazah, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kalian punya, dengan ilmu yang telah kita pelajari. Jangan pernah puas. Teruslah semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya. Mau daring kayak mau tatap muka kayak, yang penting saya belajar. Nah, yang penting ada, setiap hari ada terangkatnya kebodohan dari diri kita, setiap hari angkat kejahilan dari diri kita. Jangan merasa puas, sudahlah saya udah tua, saya udah gede, bentar lagi tamat kok, ini saya udah kelas 11 ya, besok kelas 12, besok udah kelas 2, udah tamat, udah nggak perlu lagi. Tidak. Nah, lanjut, wasabru diya, bersabar itu adalah cahaya. Bersabar itu adalah sinar, ya, cahaya, dia, sinar. Bersabar anak-anak ustazah. Nah, tadi mensucikan diri dari segala kemaksiatan. Ini perlu kesabaran, nakku. Perlu kesabaran. Sekali gagal, besok coba lagi. Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Seberapa besar usaha kita untuk meninggalkan maksiat? Nah, dalam meninggalkan maksiat ini butuh kesabaran. Dalam mengucapkan zikir yang ringan tadi, alhamdulillah, subhanallah, itu juga ringan. Ya, tetapi juga sangat butuh kesabaran. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu membutuhkan kesabaran. Bersedekah juga butuh kesabaran. Maka dikatakan sabar itu adalah sinar. Sabar itu adalah cahaya. Masya Allah, ketika kita mau bersabar, ya, sembari dalam melakukan kebaikan, ya, apalagi untuk tahap pemula, kita butuh kesabaran sampai kita bisa istiqomah. Kita bisa sabar, berarti kita telah mendapatkan cahaya, sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu, kata Rasulullah, bisa menjadi hujjah untukmu, bisa menjadi penolong bagimu. Al-Quran itu bisa menolongmu, atau sebaliknya, au alaika, bisa menuntutmu. Ya, bisa menolong, bisa menuntut, bisa membawa kebaikan, bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Al-Quran bisa menolongmu, bisa membawa kita kepada surga, tetapi juga bisa membawa kita kepada neraka. Wal'iyadu billah. Al-Quran, bagaimana kita bisa jadikan Al-Quran sebagai penolong kita, hujjatun lana, ya? Bagaimana agar Al-Quran bisa menjadi penolong untuk kita? Yakni dengan membacanya, mempelajari Al-Quran tersebut, ya, mentadabburi Al-Quran tersebut, menjalankan perintah yang tertera, yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut, meninggalkan larangannya. Nah, yang seperti inilah yang bisa menjadi penolong untuk kita. Kita baca, kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan. Maka Al-Quran seperti itu, ya. Orang yang memperlakukan Al-Quran dengan dia baca, dia hafal, dia pelajari, dia amalkan, maka Al-Quran kelak nanti di hari kiamat bisa menolong. Akan tetapi Al-Quran akan menuntut kita, akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, yakni ketika kita berpaling dari Al-Quran dan tidak menjalankan sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran. Kita berpaling dari Al-Quran, ya. Kita baca, tapi tidak kita pelajari, tidak kita amalkan.
maka Al-Quran bisa sebagai penuntut untuk kita. Nah, tinggal satu baris lagi ya, anak-anak ustazah ya. Nah, maka yang satu barisnya kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Semoga bermanfaat dan bertambahlah ilmu kita dan semakin bersemangat kita untuk meningkatkan keimanan. Saya tutup, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.